Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu untuk boleh memuji Tuhan dan berdoa. Mari sebelum kita memulai persekutuan doa kita pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita dengan menaikkan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, boleh berdoa, dan saat ini kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh mengikuti persekutuan kami pada pagi hari ini dengan baik dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-28, Matius pasal 10 ayat 28 sampai ayat 31. Matius pasal 10 ayat 28 sampai 31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan, baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dunia kita saat ini, banyak hal buruk yang terjadi. Hampir setiap hari kita mendengar kabar duka, entah itu di media sosial maupun dari berita yang kita tonton di televisi. Di beberapa daerah dan negara banyak terjadi bencana alam yang luar biasa. Banyak korban-korban yang harus menderita karena bencana alam yang terjadi ini. Lalu di sana-sini kita banyak melihat orang-orang yang kelaparan, yang susah untuk memberi makan hari lepas hari karena mereka tidak lagi bisa bekerja. Banyak anak-anak muda yang sangat susah untuk mencari pekerjaan karena pandemi yang tidak kunjung usai ini, Bapak Ibu Saudara. Sangatlah wajar apabila hari-hari kita dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Tapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kita baca tadi dari Matius pasal 10 ayat 28 sampai 31 merupakan sebuah bagian dari nasihat atau wejangan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya ketika Yesus
mengutus mereka. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan ini kepada kita semua sebenarnya Bapak Ibu. Kepada murid-muridnya yang ada di masa kini. Tuhan Yesus mengatakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memandang kepada Tuhan dan kepada karyanya yang ada di dunia ini, kita tidak akan pernah takut. Tapi sayangnya dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita terlalu sering berfokus kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kita cenderung untuk memandang kepada diri kita sendiri, terlalu berfokus kepada masalah-masalah kita, dan pada akhirnya kita lupa untuk memandang kepada Tuhan. Padahal sebenarnya kita tidak akan bisa menyelamatkan atau membebaskan diri kita sendiri dari segala masalah, dari segala dosa-dosa yang menjerat kita. Bapak Ibu Saudara, penulis dari kitab Ibrani memberikan sebuah nasihat yang baik juga untuk bertekun dalam iman kepada para pembacanya dengan mengatakan demikian. Dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Penulis Ibrani berkata demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nasihat yang diberikan oleh penulis Ibrani ini seakan-akan tahu bahwa bukan pada saat itu saja orang-orang Kristen atau pengikut Yesus akan menghadapi berbagai masalah dan penderitaan di dalam perjalanan mengikut Yesus. Bahkan sampai hari ini pun, kita bisa melihat bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Yesus, di dalam perjalanan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, banyak masalah, banyak halangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Dan satu firman Tuhan ini saya yakin dapat mengingatkan dan menguatkan setiap kita, bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini dengan memandang kepada Yesus, kita akan bisa kuat. Kita tidak akan takut untuk menjalani kehidupan ini. Tapi memang hal ini bukanlah sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan, Bapak Ibu. Karena bahkan Rasul Paulus sendiri, di dalam pelayanannya, ia juga bergumul dengan hal ini. Rasul Paulus juga pernah bergantung pada usaha dan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 7 ayat 19, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus pernah berkata demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus juga bergumul dengan masalah ini. Paulus juga pernah bergantung pada kekuatannya sendiri, bergantung kepada usahanya sendiri, berfokus kepada diri dan setiap masalah-masalah yang ia hadapi. Paulus juga pernah jatuh dalam hal ini, Bapak Ibu. Akan tetapi Paulus mengatakan hanya ketika ia berpaling dari dirinya sendiri dan memandang kepada Yesus, kepada Sang Juru Selamatnya itu, kepada Tuhannya, Paulus dapat menerima pembebasan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki masalah, ketika kita melihat sekitar kita, ketika kita melihat dunia kita yang rasanya semakin hari malah semakin banyak masalah, marilah kita memandang kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus. Karena ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan. Kalau sampai saat ini kita masih terlalu berfokus kepada masalah-masalah kita masih terlalu berfokus kepada diri kita sendiri, kita masih terlalu berfokus kepada kekuatan kita. Inilah saatnya bagi kita untuk kembali memandang kepada Yesus. Marilah kita kembali menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dengan mata yang tertuju kepadanya, yang memimpin kita dalam iman, dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Hanya dengan itulah kita bisa kuat. Ketika kita dapat melakukan semuanya itu, percayalah bahwa Tuhan Yesus akan segera menolong, menyelamatkan, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian sebelum kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita menaikkan pujian, Dia hanya sejauh doa. Karena Tuhan hanyalah sejauh doa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan
mendapatkan semangat dan pengharapan dari Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa bagi anak-anak muda, bagi jemaat youth yang ada di gereja kita. Mari kita doakan supaya anak-anak youth, anak-anak muda boleh selalu sehat dan kuat di dalam menjalani hari-harinya yang penuh tantangan. Kita doakan juga agar anak-anak youth yang sekolah baik di dalam dan di luar negeri, agar mereka boleh diberikan hikmat dalam belajar, dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Karena kita tahu baru beberapa hari ini mereka mulai masuk sekolah, dan kita yakin bahwa hal itu tidak mudah Bapak Ibu untuk boleh belajar dalam masa seperti ini. Oleh karena itu kita doakan supaya mereka boleh Tuhan berikan hikmat dalam belajar. Kita juga mau terus berdoa bagi jemaat youth yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan juga, ataupun yang mereka memiliki usaha sendiri, agar Tuhan boleh membantu membuka jalan. Khususnya kita doakan bagi anak-anak muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kita tahu bahwa situasi saat ini tidak mudah, tapi kita doakan terus supaya mereka boleh Tuhan berikan semangat, boleh terus berusaha untuk mencari pekerjaan, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan nantinya akan menyediakan untuk mereka. Kita juga mau berdoa bagi pasangan hidup, bagi anak-anak muda yang ada di gereja kita. Kita doakan agar mereka boleh Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang sepadan, yang boleh semakin menumbuhkan iman mereka sehingga nantinya mereka boleh semakin serupa Kristus juga. Dan yang terakhir kita mau berdoa untuk kerinduan dan semangat untuk melayani dari Youth GKMI Pengharapan, agar mereka boleh terus serta ikut aktif dalam setiap pelayanan yang ada, dan mereka boleh juga dengan semangat ikut dalam setiap kegiatan yang ada, baik KTB, Komsel, maupun dalam ibadah minggu. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk menaikkan pokok-pokok doa ini. Kita buka mic kita unmute, mari kita sama-sama berdoa menaikkan pokok-pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami bagi jemaat yang anak-anak muda yang ada di belakang kami, Tuhan. Kami sehat dan kuat dalam jalan dia beri tantangan. Memberikan mereka ya Tuhan, Kami harus mereka hadapi. hari-hari yang kami lakukan setiap mudah bagi mereka. hal kami juga kuat Doa dan minyak itu. sekolah di luar negeri, Setelah mereka kami belajar dan menjaga kebenaran dan mereka memberikan dalam belajar. tidak terpengaruh Anak-anak kaya sedang bersekolah Dan yang ada di Tuhan kami mereka bisa menjadi pekerjaan yang menjadi anak-anak untuk memintakan Tuhan akan dosa bukan memperoleh untuk membenarkan agar
kesehatan mereka di Tuhan berikan pasangan yang beriman dan kesehatan bagi dan kiranya Engkau akan berikan mereka yang ini tidak sesuai dengan talenta yang mereka dan kanannya pasangan hidup mereka perlukan anak-anak muda ini mengenal kepada Tuhan berjalan Kami juga mau menyerahkan kami agar kiranya Tuhan boleh terus pimpin mereka, berikan mereka kerinduan dalam hati mereka, berikan mereka kehausan akan firman Tuhan, dan mereka boleh aktif untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada, baik dari tim Ponsel maupun ibadah minggu. Hanya Tuhan yang boleh terus bimbing mereka. Tuhan boleh berikan menetapkan diri kepada mereka batas kekurangan kami. mereka semua kiranya mereka benar-benar Tuhan untuk hadir serta melayani walaupun belum dapat berjumpa secara fisik maksudnya sekarang kami dipermudah dengan berjumpa melalui media online. Terima kasih ya Tuhan di dalam Amin. Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Kiranya melalui pujian yang akan kita naikkan ini, mari kita juga memohon supaya Tuhan boleh mendengar dan Tuhan boleh menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya, dengan rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Mampirlah dengan doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus padamu. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Pokok doa yang selanjutnya akan dipimpin oleh Saudari Karin. Pokok doa selanjutnya, mari kita berdoa untuk kesehatan jemaat yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah sakit maupun melakukan isoman. Yang kedua, kita berdoa untuk para jemaat yang sedang lemah tubuh atau kurang enak badan, agar Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan. Aku persilakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk membuka mic. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang terus bimbing. Saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami sedang dirawat di rumah sakit, diri dia persiapkan dan semangat mereka
sama bukan itu. banyak orang orang-orang Tuhan dan tolong rumah sakit dan semua Lakukan sukacita yang dari menjaga mereka dan merawat mereka kepada untuk sakit yang melakukan isolasi mandiri bagi mereka di tempat yang pusat terpapar COVID, baik yang di rumah sakit terus memberikan damai dalam masa mereka ini agar tidak kemudian lain bahkan ada mereka mungkin lebih dengan itu datang juga untuk yang sedang menunggu atau mereka memberikan baik seperti setiap kala itu dari memulihkan yang memulihkan saya terbatas mencermaskan untuk itu yang kami kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa yang selanjutnya. Mari kita menaikkan pujian, mukjizat itu nyata. Kita akan masuk ke dalam pokok doa yang selanjutnya. Mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat umum. Kita akan berdoa untuk jemaat yang bekerja sebagai karyawan atau memiliki usaha agar Tuhan bantu lancarkan. Kita berdoa juga untuk jemaat dapat selalu mengucap syukur meskipun keadaan semakin sulit di tengah masa pandemi seperti ini. Kita juga berdoa untuk hubungan jemaat di dalam keluarga maupun di komunitas agar selalu rukun dan saling membangun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang terus setiap ini. boleh berdoa bagi jemaat Kamu melalui pekerjaan jemaat yang pimpin mereka pekerjaan mereka bukan terusnya dan boleh lancarkan bagi mereka yang smart dan terus mereka tidak perlu menjadi kerja di rumah pun juga sulit, di luar pun juga sulit. Hubungan para jemaat ya Tuhan yang ada di pengarah ini keluarga Tuhan pun dalam baik komunitas bekerja yang dilimpahkan kami sadarkan untuk senantiasa mengukur di dalam segala keadaan kami. Itulah salah satu hal yang terbaik yang dapat kami lakukan menghadapi masa pandemi. Mengucap syukur, hati kami tertuju pada Tuhan dan kami menikmati Dia di tengah situasi yang tidak mudah.
Tuhan juga memberikan pimpinan, memberikan hikmat di dalam keluarga yang ada di KMI Pengharapan ini, terus rukun dalam segala sesuatu, dan bergandengan tangan, dan saling mendoakan dalam membangun tercipta keluarga yang tangguh di masa yang suka ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama masuk ke dalam pokok doa yang selanjutnya. Mari kita mengangkat pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia agar selalu diberikan hikmat dalam membuat kebijakan di tengah masa pandemi ini. Berdoa juga untuk masyarakat agar masyarakat selalu sadar dan patuh pada prokes. Ketersediaan obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, serta fasilitas kesehatan untuk penanganan pandemi. Dan yang terakhir kita berdoa untuk tenaga kesehatan dan relawan agar selalu kuat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami berdoa untuk Indonesia, Jokowi, dan Berdoa ya Tuhan untuk yang ada di dalam Tuhan kebijakan ini hal yang mudah kami bisa Jokowi Tuhan, bagaimana kami boleh merasakan dengan saat ini kebijakan terbaik yang dapat diambil pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, untuk mengatasi yang kami kemudian mendukung setiap keputusan yang dilakukan oleh pemimpin bangsa kami untuk hati Tuhan, kekuatan dan hikmat yang benar-benar melimpah pada Pak Jokowi dan seluruh yang ada, yang mau sungguh memikirkan dan diberikan bagi bangsa Indonesia. Karena segala keputusan yang selalu juga tentang orang-orang yang menempatkan diri sebagai dan semua juga dan mendekati Pak Jokowi sebagai hati yang berlebih sehingga benar-benar hatinya, pikirannya yang untuk menyelamatkan Indonesia nyata bagi bangsa kami merasakan. Akan juga untuk orang-orang yang selalu mengambil keuntungan masa-masa pandemi seperti ini, baik keuntungan politik, keuntungan keuangan dan yang lain, sehingga Tuhan boleh menyadarkan mereka, Tuhan yang boleh menegur mereka, supaya kami boleh berjalan dengan mantap di dalam keputusan yang diberikan pemerintah kami. Kami sebagai negara Indonesia, kami terus tekun dan taat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan satu cara terbaik untuk kami boleh mengatasi COVID-19. Vaksinasi yang terus dilakukan kiranya menjadi
berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami melindungi dan kami juga diberikan kesehatan dan diberikan kesejahteraan obat-obatan, vitamin, juga oksigen dan fasilitas yang lain. Kiranya Tuhan juga memenuhkannya ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk para dokter, tenaga kesehatan, untuk para relawan yang terus berjuang sampai dengan saat ini. Ya Tuhan juga melindungi dan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah doa pagi kami ini ya Tuhan, sehingga berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan pimpin setiap dari kami dalam pekerjaan, dalam kesehatan, kegiatan, aktivitas, dalam keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat menjalankannya dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan pimpin setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.